Assalamualaikum. Hai guys, kenalin nama aku Gina Duroto Hikmah Afrizal. Yang belum kenal dengan aku bisa follow ya Instagram aku, itu @ginaduroto. L-nya double ya guys. Nah, jadi di sini aku mau berbagi pengetahuan nih tentang rumus-rumus yang ada di Excel. Nah, rumus-rumus yang ada di Excel itu banyak banget. Nah, jadi aku mau bagi tentang rumus sum, minimal, maksimal, average, terus rumus left, right, terus rumus concatenate, terus rumus VLOOKUP, HLOOKUP, rumus if, rumus sum if, dan rumus count if. Nah, jadi penasaran kan apa yang aku bilang? Simak videonya ya guys. Thank you. Di sini ada data nih guys, kode dan harga barang. Nah, jadi yang ditanya itu jumlah harga barang, minimal harga barang, maksimal harga barang, dan rata-rata harga barang tersebut. Nah, jadi untuk cari jumlah itu sama dengan sum. Nah, sum ini artinya jumlah ya guys. Jadi rumusnya sama dengan sum dalam kurung. Nah, blok yang ingin kita jumlahkan, itu B4 sampai B12. B4 itu artinya kolom B baris keempat. Dan B12 itu artinya kolom B baris ke-12 gitu guys pembacaannya. Kita blok dan tutup kurung ini sebenarnya opsional, tergantung dengan laptop kalian lagi. Oke, enter. Nah, kalau untuk mencari minimal harga barang berarti sama dengan min. Minimal itu berarti harga terkecil ya guys. Tuh, harga barang terkecil kalau kita lihat di sini nih kayaknya 150 juta ya. Tapi kalau kita pakai rumus, apakah benar perkiraan kita? Nah, jadi kita blok ya. Bloknya sama yang kayak jumlah tadi, B4 sampai B12, dan enter. Tuh, bener guys, 150 juta. Nah, selanjutnya itu maksimal harga barang. Maksimal harga barang itu sama dengan max dalam kurung. Nah, sama seperti minimal tadi, blok yang ingin kita cari dan enter. Nah, selanjutnya itu yang terakhir mencari rata-rata. Rata-rata itu bahasa Inggrisnya adalah average. Nah, jadi rumusnya itu adalah sama dengan average dalam kurung, tipe guys, maaf. Average dalam kurung. Nah, rata-rata yang ingin kita cari dan enter. Wah, jadi tadi kita sudah membahas tentang bagaimana mencari jumlah, minimal, maksimal, dan rata-rata. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara mencari fungsi left, fungsi right, fungsi mid, dan fungsi concat. Nah, pengertian dari fungsi left itu digunakan untuk mengambil sejumlah karakter tertentu suatu teks yang dimulai dari karakter pertamanya itu dari yang paling kiri, itu left. Nah, kalau yang right itu tuh karakter pertamanya itu dimulai dari yang paling kanan. Nah, sedangkan kalau untuk mid itu karakter yang pertamanya itu dimulai dari yang ditanyakan di soal. Misalnya, soalnya itu mulai dari nomor 3 atau nomor 4. Jadi sesuai dengan soal yang ditanyakan. Nah, kalau untuk concat sendiri, itu tuh gabungan dari beberapa karakter. Nah, langsung masuk ke rumus. Itu contohnya nih, left. Rumus left itu sama dengan left dalam kurung teks. Teksnya itu kita ingin jumlah. Nah, terus karakter. Karakternya itu misalnya dua karakter ya guys. Enter. Nih untuk memperjelas, misalnya yang left 2 karakter, yang right 3 karakter, dan yang mid dimulai dari nomor 3 dan karakternya itu 2. Nah, jadi untuk right, rumusnya itu sama dengan right dalam kurung. Teksnya itu jumlah. Dan karakter yang ingin diminta itu ada 3 karakter. Jadi kita tulis ini 3. Enter. Tuh, benar kan? Dia hitungannya dari kanan, yaitu H, A, dan L. Kalau yang left itu hitungannya dari kiri, yaitu J dan U.
Nah, kalau mid sendiri itu hitungannya yang tergantung yang ditanyakan. Yang di sini yang ditanyakan dimulai dari nomor 3 dan karakternya itu 2. Berarti sama dengan mid dalam kurung. Nah, teksnya itu jumlah tadi. Nah, terus dimulai dari nomor 3 dan karakternya itu 2. Enter. ML berarti dimulai dari nomor 3. Berarti artinya C1, U2, M3. Berarti mulai dari M, terus dia minta 2 karakter, berarti M dan L gitu. Nah, kalau concat itu gabungan dari beberapa karakter tadi. Berarti rumus concat sama dengan concat dalam kurung. Nah, yang gabungannya itu tergantung pertanyaannya lagi ya guys, tergantung soal. Nah, jadi misalnya kita mau rutin nih, gabungannya itu mulai dari left dulu, right, might. Nah, jadi Ju, terus LAH, dan terus yang terakhir itu ML. Jadi ketiga. Oke, tuh. Begitu pula cara untuk mencari minimal, maksimal, dan rata-rata. Jadi tergantung soalnya lagi ya guys, untuk karakternya itu mau berapa, terus star numbernya itu mau berapa, dan teksnya itu urutannya tuh mau mulai dari mana. Mudah bukan? Selanjutnya itu kita mencari if, sum if, dan count if. Nah, kalau if itu artinya permisalan. Di sini sudah ada permisalan guys. Jika harga barang itu kecil sama dengan 600 juta, maka keterangannya nanti murah. Jadi keterangan nanti di sini murah. Nah, kalau misalnya harga barangnya itu besar sama dengan 600 juta, maka keterangannya itu nanti mahal. Nah, jadi nanti keterangannya ada yang murah dan ada yang mahal. Langsung rumus yaitu kita pakai if. Sama dengan if dalam kurung. Logika tesnya tadi yang sudah aku bilang, yaitu harga barang kecil sama dengan 600 juta, maka murah. Berarti logika tesnya kalau misalnya harga barangnya itu 150 juta, kecil sama dengan 600 juta, maka dia murah. Nah, murah di sini kan dia huruf. Jadi, karena dia huruf atau kalimat atau teks, dia harus menggunakan tanda petik 2. Kalau misalnya dia berupa angka, berarti tidak pakai petik 2 itu juga tidak apa-apa. Jadi, ini murah. Nah, gimana kalau misalnya besar dari 600 juta? Berarti keterangannya itu mahal. Kalau tidak benar, berarti itu mahal. Kalau benar, berarti itu murah. Berarti kan ini kan B21 kecil dari 600 juta, jika benar itu murah, dan jika salah itu mahal. Dan enter, apakah B21 itu kecil dari 600 juta? Benar, dia murah. Nah, terus kita lihat di sini. Di sini 950 juta ya. Tadi kan redaksinya itu B jika 150 juta kecil dari 600 juta. Nah, kita lihat di sini ya. Redaksinya itu nih mahal. Nah, jadi jika B29 itu 150 juta kecil dari 600 juta, maka murah. Kalau salah itu mahal. Berarti kan redaksinya ini salah, berarti mahal di sini keterangannya. Gitu guys. Nah, terus untuk mencari jumlah mahal dan jumlah murah itu kita menggunakan rumus count if. Nah, jadi rumus count if itu sama dengan count if dalam kurung kita blok yang ingin kita cari, yaitu murah dan mahalnya ya. Nah, jadi dari C21 sampai C29. Nah, terus kriteria yang tadi yang kita ingin cari, yang ditanya yaitu mahal. Tuh, jangan lupa pakai tanda petik ya guys. Enter, ada 4 kan guys. Tuh, 4. Sama. Nah, selanjutnya itu untuk mencari jumlah murah. Berarti sama dengan count if dalam kurung yang ingin kita cari, blok yang ingin kita cari yaitu
C21 sampai C29 dan kriterianya itu tadi murah. Enter, ada 5 guys. Bener kan guys? Murahnya itu ada 5. Tuh, selanjutnya itu mencari jumlah harga mahal. Berarti kalau untuk mencari jumlah harga atau jumlah nilai, berarti kita pakai sum if. Berarti rumusnya itu sama dengan sum if dalam kurung. Nah, yang ingin kita cari murah atau mahalnya dulu, kita blok, yaitu C21 sampai C29, titik koma, kriteria yang ditanyakan, yaitu dia ingin mahal. Jangan lupa pakai petik ya guys, terus titik koma, baru sum range. Baru sum range ini artinya harganya, yaitu ini, nilainya. Dan enter. Kalau pakai kalkulator nanti totalin, nanti hasilnya akan sama ya guys. Nah, begitu juga dengan yang murah, berarti sama dengan sum if dalam kurung range-nya, wilayahnya, terus yang dimintanya itu murah, tuh, terus titik koma, baru sum range-nya itu nilainya. Enter. Nah, guys. Nah, rumus berikutnya itu kita akan membahas tentang VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, apa sih yang dimaksud dengan VLOOKUP dan HLOOKUP itu? Jadi, VLOOKUP dan HLOOKUP itu adalah fungsi Excel yang digunakan untuk mencari dan mengambil data dari suatu tabel referensi berdasarkan nilai tertentu. Nah, jadi perbedaan dari VLOOKUP dan HLOOKUP itu terletak pada datanya. Kalau yang VLOOKUP itu data yang vertikal yang aku blok ini. Sedangkan kalau yang HLOOKUP itu data yang horizontal yang aku blok ini. Nah, diketahui nih di dalam soal hanya kode barang, di mana kode-kode tersebut kita masih menggunakan rumus left, right, dan mid untuk mengetahuinya ya guys. Nah, jadi langsung aja. Contohnya itu nama barang. Nama barang menggunakan data yang horizontal. Nah, jadi kita menggunakan rumus HLOOKUP. Berarti rumusnya sama dengan HLOOKUP dalam kurung. Nah, jadi yang kodenya ini kan N1, N2, N3, N4, dan N5. Sedangkan di sini dia itu bergabung. Nah, jadi kita menggunakan left. Kenapa left, Kak? Karena kodenya ini yang N-nya ini terletak di sebelah kiri. Nah, jadi kita menggunakan left dalam kurung. Nah, teksnya itu K4 titik koma. Nah, karakter. Nah, di sini karakternya itu ada 2 karakter semua ya, guys. N1, N2 gitu, guys ya. Nah, terus tutup, terus titik koma. Nah, tabelnya itu yang ini, yang nama barang itu tadi. Tuh, tabelnya di blok, yaitu mulai dari C5 sampai H6. Terus titik koma. Nah, yang ingin dicari. Nah, yang ingin dicari kan kita nama barang tuh. Nah, jadi nama barang itu terletak di tabel nomor 2. Nah, jadi 2 titik koma 0. 0 itu artinya yang mendekati. Dan enter. Terus kita tarik. Kita tarik ya guys. Tuh. Oh, tidak bisa terbaca guys. Nah, apa kesalahannya? Ternyata kesalahannya itu tuh ada perbedaan di nih nama barang nih. Tuh, yang dimana yang ininya benar nih, C5H6. Nah, terus yang di nomor 2 itu sudah beda lagi, guys. Nah, jadi itu kita harus absolutkan. Dan absolutkan itu artinya kita harus mengunci. Nah, kuncinya itu dengan cara yang dolar itu, guys. Nih dolar. Tuh didolarkan. Ya, guys. Tuh.
sudah didolarkan. Nah, kenapa di live ini tidak didolarkan? Nanti ini kan ada K4 nih, nanti K4 itu hanya ini semua gitu. Nah, sedangkan yang ini nih, yang N5, N1, N2 itu tuh perlu dicari. Nanti nama barangnya itu semuanya nanti yang N2 semua, yaitu Daihatsu semua seharusnya. Coba kita enterkan ya. Enter, tuh Daihatsu ya. Terus kita tarik lagi dan tuh kita ambil contoh, kita N2 lagi nih Daihatsu, benar. Nah, selanjutnya itu harga barang. Nah, kalau harga barang itu tuh menggunakan data yang vertikal. Nah, jadi kalau data yang vertikal itu menggunakan VLOOKUP. Nah, terus kode barangnya itu H-nya itu terletak di tengah-tengah, di mana nomornya itu dimulai dari nomor yang 6, yaitu N1, N2, T, D1H. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi start nomor yang ke-6. Jadi langsung aja kita buat rumus, yaitu VLOOKUP sama dengan VLOOKUP dalam kurung. Nah, karena di tengah-tengah tadi kita menggunakan need dalam kurung. Start, teks dulu, teksnya yang ini. Nah, terus titik koma. Start nomor yang ke-6. Nih kan N1, 22, T3, D4, 15. Terus yang ke-6 kita mau mulai. Nah, terus berapa karakter? Nah, di kode di sini itu dia 2 karakter. Berarti kita 2. Terus titik koma. Titik koma. Oh, tidak, tutup kurung. Titik koma. Nah, terus tabelnya guys, nih tabelnya vertikal tuh tadi. Terus jangan lupa untuk diabsolutkan ya guys. Tuh. Terus titik koma, yang diminta kan harga barang. Harga barang itu tabel yang kedua, sedangkan tabel yang pertama itu kode. Berarti 2.0 dan tutup kurung, enter. Tuh, seharga H3 dengan kode barang H3 itu harganya 350.000. Dan jika kita tarik tuh sesuai ya guys, karena rumusnya sudah benar. Nah, terus selanjutnya transmisi itu ada nih guys, datanya horizontal, maaf, datanya horizontal. Nah, jadi karena datanya horizontal, berarti kita pakai rumus VLOOKUP. Dan untuk transmisi itu kodenya T1, T, di mana T itu letak di sebelah kanan. Nah, jadi karena dia letak di sebelah kanan menggunakan rumus right. Jadi sama dengan VLOOKUP dalam kurung right dalam kurung teks titik koma. Nah, karakternya itu ada 2, di mana T dan 1. Berarti dia minta 2 karakter dan tutup titik koma. Terus tabelnya itu kita blok guys, tabel yang horizontal itu. Nih. Sudah kita blok, jangan lupa untuk absolutkan. Titik koma, karena diminta transmisi, jadi tabel yang kedua 2.0 dan tutup, enter. Tuh, bener nggak sih T2 itu otomatis? Bener guys, otomatis. Oke. Nah, jadi langsung aja kita tarik. Tuh guys. Selanjutnya itu adalah jumlah tempat duduk. Nah, jumlah tempat duduk itu kodenya di soal
itu TD1, TD, pokoknya TD. Nah, TD itu terletak di tengah, guys. Nah, jadi menggunakan mid. Dan juga jumlah tempat duduk ini dia datanya vertikal. Jadi karena datanya vertikal itu menggunakan VLOOKUP. Berarti langsung saja kita buat rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP dalam kurung mid dalam kurung teksnya terus data yang berarti dimulai dari yang ketiga. 3 karena hitungannya dari kiri ya guys. Jadi N itu 1, 2 itu 2, dan T itu 3. Terus dia berapa karakter nih tempat duduk? Ada 3 karakter guys. Jadi 3 karakter, tutup kurung, titik koma. Terus tabel yang tempat duduk kita blok, yaitu mulai dari B28 sampai C31. Dan jangan lupa untuk absolutkan biar dia terkunci guys, titik koma. Dan tabel yang yang untuk tempat duduk itu tabel yang kedua, titik koma 0 dan tutup kurung enter. 2 TD1 itu tempat duduknya 2. Bukan benar guys, TD1 tempat duduknya 2. Dan kita tarik saja. Nih guys, tariknya tuh. Oke. Nah, selanjutnya itu jenis kendaraan. Nah, jenis kendaraan itu dia pakai permisalan. Jika. Nah, kalau pakai permisalan berarti menggunakan fungsi if. Nah, kita baca dulu ya guys. Jika jumlah tempat duduk kurang sama dengan 2, maka jenis kendaraannya itu coupe. Nah, jika jumlah tempat duduk kurang sama dengan 4, maka kendaraannya itu sedan. Dan jika jumlah tempat duduk kurang sama dengan 7, maka jenis kendaraannya itu MPV. Dan lanjut, berarti kurang dari 2 dia coupe, kurang dari 4 dia sedan, dan kurang dari 7 dia MPV. Dan langsung aja tulis rumusnya, yaitu sama dengan if dalam kurung logika tesnya berarti ini yang jumlah tempat duduk kurang sama dengan 2 titik koma, maka dia coupe. Tuh. Terus titik koma, dan jika yang tadi O4 tadi atau yang jumlah tempat duduknya tadi itu O4 itu kecil sama dengan 4, maka jenis kendaraannya itu sedan. Dan jika kedua-duanya salah, maka jenis kendaraannya itu adalah MPV. Tutup kurung dan enter. Maaf ya guys, soalnya tadi aku lupa tutup kurung 1 lagi dan sudah diingatkan untuk tutup kurung 2 kali. Tuh, dan sudah dibaikin ya guys. Jadi tergantung dari laptopnya kalian lagi. Kalau misalnya yang tadi itu, berarti kalian tinggal oke aja. Itu maksudnya koreksi. Karena Excel itu memudahkan kita guys, bukan mempersulit. Dan ini dia jenis kendaraannya guys.
Selanjutnya itu kita mencari rata-rata. Rumus rata-rata berarti sama dengan average. Berarti sama dengan average ya guys. Average dalam kurung. Nah, yang ingin kita rata-ratakan itu kita blok dan enter. Nah, kalau untuk mencari nilai maksimal berarti sama dengan max. Dalam kurung, blok yang ingin kita cari nilai yang maksimalnya dan enter. Nah, terus untuk mencari nilai minimal itu sama dengan min dalam kurung blok yang ingin kita cari nilai minimalnya dan enter. Nah, ini sudah, tinggal kita tarik saja ya guys. Tuh, dan kita rapikan. Dan yang nilai uang itu jangan lupa pakai yang accounting atau ada nilai mata uangnya. Nah, selanjutnya itu mencari total barang dari Toyota, Daihatsu, Honda, Suzuki, dan Nissan dari tabel di atas, yaitu yang ini, yang blok ini guys. Nah, untuk mencari total barangnya itu kita menggunakan count if. Jadi sama dengan count if dalam kurung nih yang ingin kita cari dan kriterianya. Berarti yang ingin kita cari di blok, terus titik koma kriterianya. Yang ditanya pertama itu Toyota. Berarti jangan lupa pakai petik karena dia pakai huruf Toyota. Dan tutup kurung. Nah, sebanyak 2. Nah, ini yang jangan lupa diabsolutkan untuk tabelnya, karena tabelnya itu kita menggunakan tabel yang sama. Jadi kita kunci. Nah, terus kita tarik. Nah, jadi yang Daihatsu itu kenapa bisa 2? Padahal Daihatsu di sini banyak. Karena di rumusnya itu masih terteranya Toyota. Dan kita harus ganti dengan yang ingin kita cari, yaitu Daihatsu. Nah, begitu juga Honda, Suzuki, dan Nissan. Nah, totalnya ini yaitu total dari barang tersebut. Berarti untuk menjadi total sama dengan sum dalam kurung ini yang blok yang ingin kita totalkan dan enter. Nah, selanjutnya itu total harga barang. Nah, berarti kalau untuk mencari harga barang atau nilai, kita menggunakan sum if. Nih, nah jadi sama dengan sum if dalam kurung. Nah, yang wilayah yang ingin kita cari yaitu yang ini. Nah, terus kriteria titik koma, tanda petik 2 jangan lupa ya guys. Kita mau cari Toyota. Terus tutup titik 2 dan selanjutnya itu yang harga barang, sum range-nya. Nah, ingin kita totalkan dan tutup kurung, enter. Tuh. Nah, selanjutnya itu kita tarik, terus kita ubah namanya sama seperti mengubah yang pada total barang tadi. Oh iya, jangan lupa diabsolutkan ya guys. Tadi kayaknya aku lupa diabsolutkan, jadi aku mau absolutkan dulu. Absolutkan wilayah sama yang di sum nilainya, soalnya
kita menggunakan tabel yang sama. Nah, selanjutnya itu tinggal kita ganti namanya yang ingin kita tanyakan. Ini Daihatsu. Yang ini Honda. Yang ini Suzuki. Ini Nissan. Nah, selanjutnya itu total. Nah, sama seperti biasa, untuk mencari total yaitu sama dengan sum dalam kurung blok yang ingin kita totalkan dan enter. Oke guys, terima kasih jika video ini membantu dari pemahaman kalian tentang Excel. Di like ya guys, dan jangan lupa follow Instagram aku yaitu @ginaduroto, GHINA. Thank you, bye-bye.